Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Pak Maulana. Ini sudah selesai semua. Giliran Bawaslu RI. Dipersilakan. Ringkas-ringkasnya saja. Nanti semuanya bisa disampaikan ke kita begitu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kita mulai dari perkara 74 ya. Baik, dari Bawaslu RI dalam hal ini disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Banten, kita mulai dari perkara nomor 74. 74, PDI Perjuangan. Pada pokoknya permohonan mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara untuk Partai Gerindra dan pengurangan untuk PDI Perjuangan di Kecamatan Ciputat. Pada saat rekapitulasi tingkat kota tidak ada keberatan yang dituliskan dalam formulir DB2 KPU, namun ada keberatan yang disampaikan tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi dari PDI Perjuangan tidak dapat menunjukkan bukti sehingga protes tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Akan tetapi ada catatan khusus pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan pengisian DAA, formulir model DAA 1 DPRD tidak seketika diberikan kepada saksi partai politik setelah selesainya rekapitulasi masing-masing kelurahan, tapi baru diserahkan setelah selesai seluruh kelurahan pada kecamatan tersebut. Kemudian Bawaslu telah meminta kepada PPK untuk menarik dokumen DAA 1 yang belum ditandatangani tapi sudah disebarkan tersebut untuk digantikan dengan DA 1 yang sudah ditandatangani. Itu untuk perkara nomor 74. Oke. Perkara 54. Perkara 54 Partai Demokrat pada pokoknya tentang keberatan Partai Demokrat yang pertama untuk Kecamatan Bojong dan Jiput pada saat rekap tingkat kabupaten tidak ditindaklanjuti karena ternyata ada kesamaan DAA. Kemudian sedangkan pada daerah pemilihan tersebut untuk Kabupaten Lebaknya tidak ada keberatan dari Partai Demokrat. Akan tetapi keberatan itu muncul pada saat rekapitulasi tingkat provinsi terkait tidak dilakukannya penghitungan ulang suara-suara di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak. Di kabupaten nggak ada keberatan ya? Tidak ada keberatan di kabupaten, baru di tingkat provinsi ada keberatan. Oke. Kemudian Bawaslu juga telah menyandingkan model C1 yang telah direkap dalam DA dengan DA1. Memang terdapat beberapa selisih suara yang kami tidak bisa menyimpulkan signifikan atau tidak, memang ada beberapa perbedaan. Kemudian pemohon juga mendalilkan suara untuk Partai Demokrat untuk calon atas nama Vivi Sumantri Jayabaya dan Rizky Aulia Rahman. Dan Bawaslu telah melakukan penyandingan dan tidak ditemukan perbedaan. Ini yang internal ya? Untuk internal. Oke. Kemudian untuk permohonan mengenai tentang keterlibatan Bupati terhadap pemenangan calon nomor urut 2, Bawaslu Pandeglang memang telah menerima laporan terhadap hal tersebut dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pejabat yang diduga ada kecenderungan kepada calon tertentu, telah ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian permohonan tentang dalil tentang dugaan praktik politik uang yang diberikan kepada seluruh jaringan kepala desa se-Kabupaten Pandeglang, Bawaslu memberikan keterangan bahwa tidak pernah mendapatkan temuan dan atau menerima laporan terkait hal tersebut. Kemudian dalil tentang adanya berbagai kegiatan kewilayahan aparatur Kecamatan Manggiring masyarakat berikrar, Bawaslu Provinsi Banten menerima ada laporan yang pertama dari Germas dan terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Kemudian dalil tentang adanya cacat prosedur, error in prosedural karena perolehan suara calon nomor urut 2 yang menurut pemohon dilakukan
dengan penyalahgunaan kewenangan dimiliki oleh termohon, Bawaslu Provinsi Banten tidak pernah mendapatkan temuan dan atau menerima laporan terkait dalil pemohon tersebut. Kemudian pemohon juga mendalilkan tentang laporan ke Bawaslu Provinsi Banten yang tidak ditindaklanjuti. Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan bahwa benar ada laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor 01 dan seterusnya. Setelah diperiksa dalam sidang pemeriksaan administrasi, Bawaslu Provinsi Banten memutuskan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu. Demikian untuk nomor perkara tersebut, Yang Mulia. Lanjut. Nomor Perkara 27 ya. Perkara nomor 27 pemohon Partai Kebangkitan Bangsa, pokok dalil permohonan adalah terjadinya pengurangan perolehan suara PKB dan penambahan perolehan suara PAN Dapil Banten 6 Kota Tangerang. Pada pleno tingkat kecamatan tidak ada keberatan sama sekali yang dimasukkan dalam form model DA2 KPU, dan Bawaslu sudah melakukan penyandingan terhadap C1 dengan DA1 dan tidak ditemukan perbedaan. Begitu juga pada rekapitulasi tingkat Kota Tangerang tidak ada keberatan dari pemohon. Demikian, Yang Mulia. Oke, 206. Partai Berkarya. Perkara 206 Partai Berkarya. Pada pokoknya permohonan mendalilkan tentang pengurangan perolehan Partai Berkarya dan penambahan suara Partai Amanat Nasional. Bawaslu telah melakukan penyandingan data dan memang ditemukan beberapa perbedaan perolehan suara, tapi kami tidak menyimpulkan apakah itu signifikan apa tidak. Kami cantumkan dalam daftar bukti dan keterangan kami. Tetapi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pandeglang tidak pernah ada keberatan terkait perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Demikian untuk Partai Berkarya. Oke, berikutnya Hati Nurani Rakyat, Partai Hati Nurani Rakyat, nomor 35. Perkara nomor 35 Partai Hati Nurani Rakyat. Pada pokoknya pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara antara model C1 dengan DA1 di Dapil 1 Kabupaten Tangerang untuk Partai Nasdem terhadap Partai Hanura. Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada keberatan khususnya dari Partai Hanura. Kemudian Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan persandingan data untuk C1 dan DA1. Memang terdapat selisih khususnya di TPS 58 dan 36. Akan tetapi pada saat rekapitulasi di Kecamatan Ciputat Timur sudah diselesaikan terkait perselisihan tersebut. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 192 sudah tadi ya? 192 sekarang. Yang Nasional Demokrat. Perkara nomor 192 Partai Nasional Demokrat. Pemohon mendalilkan pada pokoknya mengenai selisih suara antara pemohon dengan P3 untuk Dapil 1 Banten, juga Dapil 3 Tangerang Raya, juga terkait keterlibatan ASN. Untuk Dapil 1 Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten untuk dua kabupaten tersebut tidak ada keberatan dari pemohon. Sedangkan dalam rekapitulasi tingkat provinsi di DC2 memang ada keberatan. Namun keberatan tersebut disampaikan setelah penetapan rekapitulasi. Kemudian Bawaslu juga telah melakukan persandingan DB dengan DC dan tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk P3 dan Partai Nasdem sebagaimana dalil pemohon. Kemudian terkait ASN atas nama Iip Miftahul Khairi, tidak ada keberatan yang dicantumkan pada saat rekapitulasi terkait hal ini, dan juga tidak ada laporan, tidak ada yang masuk menjadi laporan atau temuan terkait ASN Kementerian Agama ini, karena memang telah dilakukan sosialisasi untuk pencegahan tersebut.
Kemudian dalil tentang bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menindaklanjuti, kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 maupun Peraturan Pemerintahan nomor 11 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Ketua Bawaslu Pandeglang sudah nonaktif atau cuti dari ASN-nya sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan bertindak tetap profesional karena semua keputusan dihasilkan melalui pleno, bukan keputusan sendiri. Dan terkait hal tersebut, selanjutnya tentang perolehan suara untuk Dapil 1 tidak ada keberatan karena ini RI, tidak ada keberatan pada tingkat nasional, pada rekapitulasi KPU tingkat nasional. Kemudian untuk Dapil 3 Provinsi Banten, pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan juga tidak ada keberatan yang dituliskan dalam form model DB2 KPU. Kemudian Bawaslu juga sudah menyandingkan baik DB1 dan DC1 di Dapil 3 Provinsi Banten tidak ditemukan perbedaan. Kemudian Partai Nasdem sebagai pemohon juga mendalilkan pengurangan suara untuk Partai Nasdem dan penambahan suara untuk PKS di Dapil Kota Tangerang 5. Bawaslu sudah melakukan penyandingan, memang ditemukan beberapa perbedaan yang kami uraikan dalam keterangan yang lebih lengkap kami. Kemudian pada rekap provinsi tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis yang dimasukkan dalam form DC2 KPU. Demikian yang mulia. Oke, terima kasih, selesai semua ya. Ini bagus sekali caranya Pak Afif mengajarkan bagaimana cara menjawabnya begitu. Jadi kita terbantu juga. Ada yang diakui, tapi yang paling penting itu kalau ada perbedaan dikatakan ada, tidak usah dikatakan signifikan tidak, itu menjadi wilayah hakim nanti memutuskannya. Gitu. Agar hakim bekerja juga begitu. Kalau semuanya sudah diputuskan Bawaslu, nanti kita tinggal diam saja, jadi repot juga jadinya. Selesai. Tidak ada lagi, sekarang giliran amanah ke saya kembalikan kepada Ketua Panel. Sudah. 35 sudah. Giliran Ketua Panel untuk mengambil kembali garis komando untuk pengesahan alat bukti. Saya kembalikan. Terima kasih Yang Mulia. Sekarang kita ke pengesahan alat bukti. Pertama untuk perkara nomor 54, termohon memasukkan bukti T001 Banten 1 garis datar Demokrat 54 14 garis datar 16 sampai dengan T001 Banten Demokrat 54 garis datar 14 garis datar 16. Termohon, betul ya? T011 T01 Banten 1 Demokrat 54 garis datar 14 garis datar 16 sampai dengan T011 Banten 1 Demokrat 54 14 16. Betul ya? Benar Yang Mulia. Kita sahkan ya. Kemudian masih perkara 54 untuk pihak terkait Demokrat memasukkan bukti P1 sampai dengan PT1 sampai dengan PT5. Betul ya? Benar Yang Mulia, cuma 5 saja. Ya, kita sahkan. Kemudian Bawaslu untuk perkara 54 PK13.0 sampai dengan 001 PK 13.00001 sampai dengan PK 13.2005. Bawaslu ya. Betul? Ada di belakangnya ada lanjutan lagi Yang Mulia. Ada 3 bagian. Oke, ini sudah digabung ya. PK 13.001 sampai dengan PK
13.2005. Masih ada lagi yang belum? Ini untuk apa? Untuk Banten. Untuk DPR RI Banten 1. Ya. Nah, Cilegon kita nggak sahkan lagi karena kan kemarin pemohonnya nggak ya membacakan ya, sudah lewat waktu. Ini saya ulangi Mulia, dari PK 13.1001 sampai dengan PK 13.1420, kemudian PK 13.2001 sampai PK 13.2005, Oh ini. PK 13.0001 sampai PK 13.0051. Oke, memang Anda memasukkan ada PK 13.0018, kemudian PK 13.0024, PK 13.0041, ini masih ada catatan. Ya. Ini masih ada catatan, nanti disinkronkan kembali dengan bagian kepanitraan ya. Baik, kita sahkan yang tadi ya. Kemudian untuk perkara nomor 74 DPRD Kota Tangsel 1, termohon memasukkan bukti T001 Kota Tangerang Selatan 1 PDIP 740316 sampai dengan T006 Kota Tangerang Selatan 1 Kota Tangerang Selatan 1 PDIP garis datar 740316. Termohon betul ya? Betul Yang Mulia. Kemudian pihak terkait Gerindra memasukkan bukti PT2 DPRD Kota 1 sampai dengan PT2 DPRD Kota 13. Betul Yang Mulia. Baik. Kemudian untuk Bawaslu dalam perkara nomor 74, bukti yang dimasukkan adalah PK 13.8001 sampai dengan PK 13.8013. Betul ya? Ini ada catatan juga untuk PK 13.001 sampai dengan PK 13.040.